Gara-gara duit pasukan Ukraina bentrok dengan tentara bayaran Polandia. Penghapusan tentara bayaran asing yang ditahan di pihak Ukraina menjadi tugas utama sekutu Rusia. Milisi Raya Republik Rakyat Luhansk target tersebut berlaku bagi unit pasukan udara dan pasukan infanteri. Seperti diketahui, militer Ukraina mendapat bantuan bayaran tentara dalam jumlah besar dari negara-negara NATO. Hal inilah yang disebut dengan jubir milisi LPR Andrei Morochko sebagai masalah utama. Dari seluruh bayaran tentara asing yang berada di seluruh pertempuran depan, Morochko mengatakan kebanyakan adalah warga negara Polandia. Setiap kali kami mengetahui bahwa ada tentara bayaran asing di unit penyerangan Ukraina, kami menganggap mereka sebagai target nomor 1 untuk artileri, pasukan kedirgantaraan dan infanteri kami. Sejauh menyangkut legiun asing, bahkan menurut informasi resmi Kiev, terdiri dari sekitar 20.000 orang asing, tetapi mereka tersebar di seluruh Ukraina. Misi menghabisi tentara bayaran Polandia dipastikan Morochko akan lebih mudah. Sebelumnya, Morochko mengatakan tentara Ukraina semakin marah dengan sikap dan hak istimewa tentara bayaran Polandia terhadap mereka. Anggota lain Ukraina semakin mengeluh tentang cara tentara bayaran Polandia memperlakukan mereka dan hak istimewa yang mereka nikmati. Andrei Morochko, seorang perwira dari LPR, mengatakan pada hari Rabu ada keretakan yang tumbuh antara anggota dinas Ukraina dan tentara bayaran Polandia di jajaran angkatan bersenjata Ukraina. Meskipun kondisi dinas militer relatif sama, militer Polandia memiliki sejumlah hak istimewa atas Ukraina. Menurut Morochko, orang Polandia telah menerima uang tambahan sebagai sumbangan di atas gaji tetap mereka. Tentara bayaran Polandia juga menerima sumbangan dari negara barat berupa perlengkapan dan peralatan khusus dalam jumlah besar, sementara tentara Ukraina harus membayar semuanya dengan uang mereka sendiri. Selain itu, orang Polandia berkomunikasi dengan arogan dan memperlakukan orang Ukraina sebagai orang yang lebih mudah. Dia mengatakan bahwa aspek-aspek tersebut dan beberapa perlakuan istimewa lainnya terhadap bayaran tentara Polandia mengorbankan ketidakpuasan di antara tentara Ukraina. Morochko juga menyebut tawaran antara tentara bayaran Polandia dan tentara Ukraina sedang berakhir dengan pertengkaran, bahkan saling adu baku tembak dengan Polandia. Perang di Ukraina masih bergejolak. Penduduk di negara tersebut telah diperingatkan bahwa mereka akan membuat serangan lanjutan oleh pasukan Rusia. Senin, serangan udara bergema di seluruh Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Hal itu menimbulkan kekhawatiran bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan terus menargetkan jaringan listrik yang sudah rusak parah di Kiev. Pekan lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa pasukan Rusia akan menggunakan lebih banyak serangan untuk meneror penduduk setempat yang belum melarikan diri dari negaranya. Dalam hal ini, NATO telah berjanji akan terus membela Ukraina selama diperlukan dan tidak akan mundur. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg setuju dengan pendapat dari Presiden Zelensky dan peningkatan serangan Rusia menunjukkan taktik putus atas dari Putin. Dia juga menandai kemungkinan akan ada peningkatan serangan karena ditindakan Presiden Putin dalam pertempuran 9 bulan. Ini pertanda Rusia gagal di medan perang. Mereka menyerang kota-kota sipil karena mereka tidak dapat menangkan wilayah dan menghindari Ukraina yang perlahan-lahan membebaskan lebih banyak wilayah. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan tepat berapa banyak, tetapi Presiden Putin dan Rusia telah menunjukkan kesediaan untuk menimbulkan penderitaan ke tingkat kebrutalan yang belum pernah kita lihat di Eropa. Sejak Perang Dunia Kedua, kata Stoltenberg, jutaan warga Ukraina telah hidup dalam kegelapan dan bandingkan akibat suhu yang turun hingga 7 derajat Celcius minggu ini setelah jaringan listrik menjadi sasaran serangan pasukan Putin. Sebelumnya, Presiden Zelensky meminta pasukan dari sekutunya seperti generator, peralatan medis dan layanan darurat serta bantuan lain untuk keluarga yang kesulitan. Anggota NATO kemudian setuju untuk membantu memperbaiki infrastruktur energi Ukraina dan melindungi warga dari serangan brutal rezim Rusia. Dmytro juga sebelumnya berpendapat bahwa Rusia sedang mencoba untuk membekukan penduduknya agar tunduk dengan perintah mereka. Itu akan menjadi tragedi bagi Ukraina, tetapi juga akan membuat dunia lebih berbahaya. Kontak tembak antara pasukan Rusia dan unit militer Ukraina berlangsung sejak Senin, 28 November 2022. Hingga saat ini, pertempuran perlawanan keras di front Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Luhansk LPR, dan Oblast Provinsi Kharkiv dan Kherson. Penyerbuan rudal, rentetan pencerahan hingga serangan jet tempur pasukan di antara Rusia diklaim telah meluluhlantakkan 8 markas komando angkatan bersenjata Ukraina. Serangan udara militer Rusia juga melenyapkan pos komando Ukraina di kota Polbeda, Voronezh, dan Rostovka di Donetsk. Sementara di Kherson, pasukan Ukraina juga kehilangan basisnya di Duldany, Katoski, dan Torevka. Puluhan tentara Ukraina tewas dalam serangan yang menargetkan 124 titik. 57 unit penarikan berbagai kaliber militer Ukraina disebut Konashenkov berhasil dihancurkan. Pesawat penerbangan operasional taktis dan militer pasukan rudal dan penarikan melenyapkan 8 pos komando musuh di wilayah pemukiman Sinovka dan Karyovka di wilayah Kharkiv, Pordeba, Voronezh, dan Pechiska di Republik Rakyat Donetsk, Duldany, Karyose, dan Torevka di wilayah Kherson dan Konashenkov.
Serangan udara Rusia juga dilancarkan di Republik Rail Luhansk saat pasukan Ukraina mencoba melemahkan garis pertahanan di Kupiak. Tak hanya berhasil memukul mundur, serangan Rusia juga menghabisi lebih dari 50 tentara Ukraina dalam satu hari terakhir. Selain itu, militer Ukraina juga mengalami kerugian. 1 unit tank, 2 unit kendaraan pengangkut personil lapis baja, dan 1 truk di arah Kupiak, dan kelompok taktis kompi musuh berusaha menyerang posisi Rusia di area pemukiman Konashenkov di Republik Rail Luhansk. Akibat kerusakan yang ditimbulkan, serangan itu berhasil memukul mundur dan mendorong kembali unit tentara Ukraina di posisi awal di dekat komunitas Bersovo di wilayah Kharkiv, kata Konashenkov. Melu Rusia Sergei Lavrov mengklaim serangan Moskow terhadap infrastruktur energi Ukraina merupakan tanggapan yang sah secara militer. Pernyataan Lavrov disampaikan dalam konferensi pers yang disiarkan televisi selama lebih dari 2 jam. Infrastruktur ini mendukung kemampuan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina dan Batalion Nasionalis. Dilansir dari Al Jazeera, Lavrov juga menerangkan rentetan serangan rudal Rusia baru-baru ini dimasukkan untuk melumpuhkan fasilitas energi yang memungkinkan pengiriman senjata, mematikan ke Ukraina untuk membunuh tentara Rusia. Gelombang serangan rudal Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina berlangsung sejak Oktober. Agresi tersebut telah menyebabkan jutaan orang Ukraina terputus dari listrik panas dan air, lusinan warga sipil tewas dalam serangan nasional. Lebih jauh, Lavrov juga mengecam Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya. Pejabat Rusia itu menuduh mereka menginjak-injak hukum internasional saat mencoba mengisolasi dan menghancurkan Rusia. Dia mengklaim bahwa AS telah mencoba untuk mencegah negara lain termasuk India untuk mempertahankan hubungan dekat dengan Rusia, tetapi upaya tersebut gagal. Pada saat yang sama, diplomat top Rusia menuduh NATO dan AS memiliki taktik perang serupa di masa lalu. Bandingkan histeria yang dilancarkan di media barat sekarang dengan apa yang terjadi ketika AS membom Irak di batas Yugoslavia. NATO juga membom pusat TV di Beograd dengan alasan untuk menjalani propaganda perang musuh. Kremlin telah mendesak Ukraina untuk mengakui Crimea yang dianeksasi Moskow dari Ukraina pada 2014 sebagai bagian dari Rusia dan mengakui perolehan tanah lain yang diperoleh selama konflik tahun ini. Dia juga terus mendorong jaminan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dan untuk tujuan dengan militerisasi dan desanifikasi yang dirumuskan secara samar.